Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebenarnya untuk makna-makna dari wazan-wazan sorof itu bisa rekan-rekan baca-baca sendiri. Jadi silakan itu dibaca-baca sendiri. Nanti apabila ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Untuk beberapa pertemuan ke depan, target saya adalah memastikan bahwasanya antum sudah menghafal ya 22 wazan ya tasrif istilahinya itu. Kalau antum sudah menghafal seluruh ya tasrif istilahi dari 22 wazan tersebut, ya, tahap berikutnya nanti kita akan banyak berlatih untuk istilahnya itu otak-atik wazan. Ya, otak-atik wazan. Ini sangat penting. Sangat penting. Nanti caranya kita akan banyak mencari lafaz-lafaz di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita tentukan itu wazan apa dari apa gitu ya. Nah, misalnya ada lafaz warob baka fakabir itu ya. Warob baka fakabir. Nah, misalnya kabir ini bentuk apa dari apa. Nah, gitu. Mana kabir itu adalah wazan fa'il, mohon maaf, fa'il amr maksud saya, fa'il amr dari kabbaro yukabiru dari bab fa'ala yufa'ilu. Ini adalah salah satu tahapan yang harus dilalui di dalam belajar ilmu sorof. Ya, harus dilalui itu. Oleh karena itu, rekan-rekan harus benar-benar serius ya untuk menghafalkan tasrif istilahi dari 22 wazan tersebut. Nah, nanti apabila semuanya sudah bagus, ya, tasrif istilahinya sudah dihafalkan semua, dan otak-atik wazannya itu sudah saya anggap bagus, ya, baru kita bisa melangkah ke sorof lanjutan, yaitu belajar iqlal, ya, belajar iqlal. Pembelajar bahasa Arab tidak boleh tidak tahu iqlal, ya harus tahu iqlal. Apalagi di program atau kurikulum kami istilahnya itu wajib ya harus belajar iqlal. Tidak boleh tidak tahu iqlal. Nah, dengan mempelajari iqlal maka setiap mendapatkan lafaz dalam bentuk apapun kita tidak mudah bingung. Ya, kita tidak mudah bingung. Kenapa? Karena kita mengetahui rahasia-rahasia di balik suatu lafaz.
Misalnya kata golin, golin. Padahal golin ini marfu. Tapi kenapa kok kasroh begitu ya? Kasroten begitu. Nah, itu nanti ada ilmunya di iklal gitu ya. Ada iklalnya istilahnya. Kemudian misalnya kata mabniyun itu aslinya adalah isim maf'ul dari bana ya beni, artinya membangun. Ya, jadi mabniyun itu adalah sesuatu yang dibangun. Di mana asluhunya mabniyun itu adalah mabnuyun. Ya, mabnuyun. Kemudian karena faktor iklalnya gitu ya, ada iklalnya sehingga menjadi mabniyun. Ini semuanya akan kita pelajari. Coba kalau misalnya antum tidak belajar iklal, ya, mendapat lafadz yang aneh sedikit sudah bingung. Ini kenapa jadi begini ya? Ini maksudnya apa ini? Oleh karena itu harus ya belajar ilmu iklal, ya, belajar ilmu iklal. Nah, tapi itu tadi syaratnya kalau belajar ilmu iklal harus benar-benar menguasai tasrif istilahi dari 22 wazan tersebut. Kenapa? Karena tasrif istilahi dari bina yang sahih, ya, bina yang sahih itu ya yang itu dari tulati mujarrad sampai seterusnya itu ya, 22 wazan itu dengan huruf-huruf yang sahih itu namanya bina sahih. Itu nanti digunakan sebagai acuan asluhu, ya, asluhu. Misalnya mabniyun itu adalah isim maf'ul. Nah, isim maf'ul dari tulati mujarrad itu bunyinya apa? Bunyinya maf'ulun. Ya. Karena untuk mengiklal itu langkah pertama adalah harus mengembalikan lafadznya itu kepada bentuk aslinya. Ya, supaya nanti diketahui apa yang harus diiklal. Ya, huruf yang mana yang harus diiklal. Ya, titik-titik yang mana yang harus diiklal. Nah, gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mabniyun itu aslinya atau asluhu gitu ya sebutannya. Asluhu adalah mabnuyun. Ya, mabnuyun. Terus bagaimana bisa menjadi mabniyun? Nah, inilah langkah selanjutnya untuk mengilal. Lah kalau kita nggak tahu bentuk aslinya, terus bagaimana kita bisa mengilal? Ya, insya Allah. Misalnya yafirru. Yafirru ini adalah istilahnya itu bina mudhoaf, ya, bina mudhoaf itu suatu lafadz ya atau fiil dalam hal ini yang memiliki huruf kembar, ya, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk bertasdid. Yafirru, nah itu roknya bertasdid. Yafirru itu asluhunya dengan wazan yafilu, yaitu yafriru. Yafriru. Bagaimana kok bisa menjadi yafirru? Itulah yang akan diilal nanti. Gitu ya? Insya Allah. Nanti unsur-unsur iklal itu sebenarnya meliputi beberapa pokok saja, ya. Tidak banyak sebenarnya. Yaitu meliputi prinsip al-idgham, ya, al-idgham. Al-idgham itu adalah meleburkan satu huruf kepada huruf yang lain dengan cara ditasdid, itu idgham. Ya, prinsip idgham ini terjadi pada fi'il mudha'af itu tadi. Kemudian penerapan kaidah ya, ya, kemudian kaidah wawu dan kaidah alif, ya. Karena huruf ilat, huruf penyakit itu kan tiga itu. Alif, ya, wawu. Nanti akan berputar-putar di sini. Tapi karena kasusnya banyak, sehingga nanti kaidahnya juga bisa dikatakan cukup banyak. Bisa dipahami ya? Nanti macam-macam. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, kalau begini maka begini. Itu nanti ada pasal-pasalnya.
Ya, ada kaidah-kaidahnya. Itu semua harus dipahami. Ya, harus dipahami kalau memang benar-benar kita eh, istilahnya itu menghendaki tercapainya tujuan-tujuan belajar secara maksimal. Ya, khair insyaallah. Nah, waktu itu saya sudah pernah menyampaikan ya dicicil ya menghafalkan untuk yang tulasi mujarot itu ya dihafalkan prinsip-prinsipnya saja. Tapi kalau mau dihafalkan juga boleh ya. Sedangkan kalau yang di luar tulasi mujarot itu mau tidak mau harus menghafalkan. Ya, harus dihafalkan tasrif istilahinya. Waktu itu tiga wazan yang pertama ya. Tiga bab yang pertama dari tulasi mazid. Apa? Bab yang pertama dari tulasi mazid af'ala ya. Gimana Ferry? Sudah hafal Ferry? Coba. Mana Ustaz? Ya, silakan. Ditasrif. Af'ala. Tasrif istilahnya bagaimana? Yang fa'ala yaf'ilu apa yang mana Ustaz? Af'ala, tulasi mazid. Tulasi mazid itu kan ada 12. Tulasi mazid itu 3 huruf dan ada tambahannya. Jadi nggak mungkin cuma 3 huruf. Kalau yang fa'ala itu kan tulasi mujarrad. Yang Coba apa Ustaz? af'ala, bab pertama dari tulasi mazid. Oke, tidak apa-apa. Untuk sekarang masih saya tolerir. Ya, besok Ferry sudah harus menghafal itu ya. Nah, 3 bab yang pertama, Ferry ya, itu apa? Af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Itu dihafalkan dulu. Harus segera berusaha, rekan-rekan, untuk menghafalkan tasrif istilahi. Jadi harus punya kemauan dan kesadaran untuk menghafalkannya. Kita coba dulu ke ini. Dio, coba Dio, af'ala Dio. Ustaz. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Nah, barakallahu fiik. Khair. Kemudian masih dengan wazan af'ala dengan EF, silakan EF. Tidak boleh melihat ya, ini hafalan ini. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun if'il la taf'il. Af'il, bukan if'il. Oh, If'il itu sulasi mujarad itu. af Af'il, af'il la taf'il la tuf'il. la tuf'il if af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Nah, khair insyaallah. Cuma yang seperti itu bagi saya termasuk belum hafal. Ya, jadi harus ditingkatkan lagi. Jadi kalau standar saya yang namanya hafal itu harus benar-benar lancar. Ya, harus lancar dan betul. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya Diana, silakan masih dengan af'ala. Afwan Ustaz, belum masih menghafal Belum yang hafal. sulasi mujarad Ustaz. Ya, tulasi mujarad itu tidak usah kita hafalkan dulu. Ya, tulasi mujarad tidak usah kita hafalkan dulu. Karena wazan-wazannya kembar-kembar ya, mirip-mirip. Ya, jadi untuk Diana nanti dihafalkan itu ya. 3 dari tulasi mazid yang pertama itu ya. Af'ala, Insyaallah siap. fa'ala, dan fa'ala. Ya, jadi besok sudah harus hafal, ya. Insyaallah. Insyaallah siap Ustaz. Baik. Kita ke Kaisar dulu. Silakan Kaisar.
Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Uf'il la tuf'il. Bukan Muf'alun uf'il. muf'al. Af'il. Oh ya, af'il la Af'il. tuf'il. Nah, Af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun. Uf'ila yuf'alu. nah, khair insyaallah. Banyak sekali yang off cam ini. Yang tidak darurat tidak boleh off cam. Yo, siapa ini yang off cam ini? Yang tidak darurat tidak boleh off cam. Ya. Kemudian Pak Budi, monggo Pak Budi, masih wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il, muf'ilun muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Oke, baik, Masya Allah, khair. Pak Bayu, monggo. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Nah, mabruk insyaallah. Oke, jadi akan saya cek satu persatu ya. Nah, insyaallah akan saya cek satu persatu. Jadi saya harus memastikan bahasanya rekan-rekan ya benar-benar sudah menghafal. Ya, karena ini benar-benar merupakan bekal untuk ya satu membaca kitab, dua untuk mempelajari sorof lanjutan. Ya, pijakannya itu di sini. Selanjutnya ke Abdul Khair dulu, monggo. Bismillah. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun. Uf'ila yuf'alu. Nah, Khair. Selanjutnya Firman, silakan. Af'ala yuf'ilu if'alan if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Nah, Khair. Selanjutnya Pak Agus Lim, monggo. Ya. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Oke, Masya Allah, Khair. Selanjutnya Abdi, silakan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Oke, Khair insyaallah. Pak Murtaji, monggo, Pak Murtaji. Pak Murtaji, monggo. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Oke, Masya Allah, Khair. Kemudian berikutnya Sutriman, monggo. Oke, Ustaz. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Nah, Khair insyaallah. Jadi rekan-rekan harus ini ya, harus bersabar kalau belajar sorof yang seperti ini. Harus dicek satu persatu. Nah. Nanti kita anggarkan waktunya insya Allah sampai jam 8:30. Ya. Khair. Kemudian Agus, monggo. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun. Uf'ila yuf'alu. Nah, khair insyaallah. Mabruk. Selanjutnya Haris, silakan. Haris. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Khair insyaallah. Naam. Selanjutnya Anas, monggo.
Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Khair insyaallah. Selanjutnya Anang, Dokter Anang, silakan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Mabruk, insyaallah khair. Selanjutnya Adi Purwanto, silakan. Ya Ustaz. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Khair insyaallah. Abdurrahman, silakan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Mabruk insyaallah. Aulia, silakan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun if af'il la tuf'il muf'alun muf'alun if uf'ila yuf'alu. Khair insyaallah. Nah, lebih dikuatkan lagi, ya. Nah. Kemudian Kholis, masih ada Kholis ya. Silakan. Af'ala yuf'ilu. Kholis bisa bergabung? Ya. Antum ini nggak pernah muncul Kholis. Baik, khair insyaallah. Sekarang kita lanjutkan ke wazan berikutnya, fa'ala. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Kita mulai dari Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Nanti untuk sorof juga insya Allah ada ujiannya tersendiri, ya. Ada ujiannya tersendiri. Ujiannya nanti insya Allah meliputi otak-atik wazan itu tadi. Ya. Dengan berbagai modelnya begitu. Selanjutnya Abdul Khair, monggo. Fa'ala. Bismillah. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Baik. Firman, silakan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Mabruk, insyaallah. Pak Budi, monggo. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Insyaallah gampang, ya. Jadi kalau ada kemauan, insyaallah ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ferry pengen mencoba atau belum juga? Sekalian besok ya. Sekalian besok, baik. Jadi antum punya PR ya. Afala sama fa'ala. Belum setoran. Pak Agus Lim, monggo silakan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Mabruk. Dio silakan berikutnya. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Ini kita juga belum berlatih untuk menerapkan wazan-wazan itu kepada mauzun. Ya, nanti insya Allah ada momennya tersendiri. Misalnya wazan fa'ala, coba terapkan kepada kabarob misalnya. Ya,
kabbaro, yukabbiru, takbiron, dan seterusnya. Jadi fi'il-fi'il itu namanya mauzun ya. Kalau wazan itu ya itu tadi. Fa'ala yufa'ilu itu namanya wazan. Ya, kemudian fi'il itu namanya mauzun. Misalnya kabbaro. Kalau yang berwazan afala tadi misalnya anzala. Itu namanya mauzun. Baik, kita lanjutkan dulu dengan Abdi, silakan. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Oke, baik, insyaallah. Selanjutnya Pak Murtaji, monggo. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alun Mufa'ilun dulu Pak. mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun Nah, apa itu kok muf'alun itu? Itu wazan af'ala itu Pak, muf'alun. Mufa'alun. Ya. Mufa'alun fu'ila yufa'ilu Fu'ila. fu'ila Mudhari yufa'alu majhulnya apa? yufa'alu Yufa'alu, betul. Khair insyaallah. Nah. Selanjutnya EF silakan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Oke, mabruk. Selanjutnya Sutriman, silakan. Ya Ustaz. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'il fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Selanjutnya Agus, monggo. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan fa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'ilun Bukan mufa'ilun. Isim zaman, isim makan itu sama dengan isim maf'ul. mufa'alun ya. Nah, mufa'alun. Jadi Mufa'alun sambil diingat prinsip-prinsip tasrifan ya. Di luar thulathi mujarrad, isim zaman, isim makan sama dengan isim maf'ul. Monggo dilanjut. mufa'alun fu'ila yufa'alu. Baik, mabrur insyaallah. Nah. Diana pengen mencoba? Atau besok sekalian? Ustaz. Besok. Ya. Oh sekarang? Besok Ustaz. Oh besok. Ya, yes. Punya hutang atau ya? Khair insyaallah. Kaisar, monggo Kaisar. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya Haris. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Nah. Anas, monggo silakan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'al. Nah, khair. Anang berikutnya, monggo. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Nah. Cuma saran saya kalau bisa, kalau membaca huruf ain benar-benar ain ya, supaya tidak tersamar dengan hamzah. Soalnya nanti hamzah itu ada sendiri ya. Nah, jadi fa'ala yufa'ilu ya, taf'ilan mufa'ilun mufa'alun gitu. Jadi huruf ainnya benar-benar diterapkan. Baik, khair insyaallah.
Selanjutnya Adi Purwanto, silakan. Ustaz. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Oke, baik, insyaallah. Aulia, silakan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yuf'alu. Fu'ila yufa'alu. Khair. Nah, khair. Selanjutnya Abdurrahman, monggo. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun fa'alun fa'il la tufa'il fa'alun fa'alun fu'ila yufa'alu. Nah, khair insyaallah. Fathi, gimana? Sudah siap? Tadi yang af'ala belum setoran ya? Af'ala dulu, silakan. Af'ala dulu, monggo. Sudah hafal? Belum. Oh, belum hafal, Belum, ya. Belum. Berarti besok ya. Nah, berarti punya hutang setoran af'ala dan fa'ala. Ya, jadi Fathi, Diana sama Ferry. Ya. Kita selesaikan yang fa'ala sekalian ya, nanggung ya. Nah, baik. Kita fokus ke tasrif dulu. Nah, sudah lama nggak ditengok ini tasrifnya. Nanti kalau masih nutut waktunya, di DL-nya itu kita akan mempelajari adat atof ya, bilangan 21 sampai 99. Kita selesaikan satu wazan lagi biar nggak nanggung ya. Supaya besok kita bisa menambah 3 wazan berikutnya. Ya, 3 wazan berikutnya. Nah, baik, sekarang yang wazan fa'ala. Ya, wazan fa'ala itu kan ada 3 masdarnya ya. Jadi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Ya, diberi wawu. Ya, cara mentasrifnya diberi wawu. Dalam penerapannya, wazan fa'ala ini yang masdarnya pasti ada, itu adalah mufa'alatan. Untuk yang 2 itu kadang ada, kadang tidak ada. Ada yang memiliki 2, ada yang memiliki 3-tiganya. Nah, tapi yang pasti ada adalah mufa'alatan. Makanya wazan ini juga dinamakan wazan mufa'ala. Ya, biasanya nama-nama wazan itu diambilkan dari masdarnya. Nah, misalnya bab al-mufa'ala, ya, bab al-ifti'al dan lain sebagainya. Baik. Silakan Pak Bayu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Insyaallah. Abdul Khair, monggo. Bismillah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Mabruk insyaallah. Firman berikutnya, monggo. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'ala fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Nah, khair insyaallah. Mabruk. Untuk besok itu berarti menambah 3 bab lagi, yaitu bab 4, 5, 6 dari Thulathi Mazid ya. Yaitu wazan tafa'ala, dan ifta'ala.
Insya Allah besok kita akan seperti ini lagi. Ya. Pokoknya beberapa pertemuan ke depan saya targetkan ini hafalannya sudah selesai. Ya. Supaya kita segera bisa beralih ke sorof lanjutan. Ya, insya Allah. Pak Budi, monggo silakan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Masya Allah, khair. Pak Agus Lim, monggo. Ya, Pak. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Masya Allah, khair. Selanjutnya Dio, silakan. Ustaz. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Nah, khair. Selanjutnya Abdi, monggo. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Pak Murtaji, monggo. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Insyaallah gampang ya Pak Rifan itu. Yang penting kita berusaha, insyaallah gampang. Selanjutnya EF, silakan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fu'ila fa'il la tufa'il mufa'il bukan fa'il la fa-nya dipanjangkan. La fa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Sutriman, monggo berikutnya. Ustaz. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'alun pelan-pelan. Biasanya masternya cuma satu tingkat. Oke, bismillah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Nggak ada debt collector di sini Pak ya. Nggak usah lari-lari. Khair. Agus, berikutnya monggo. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Jadi yang malam ini belum setoran sama sekali, besok ya jatahnya 6 wazan, 6 bab. Jadi malam ini harus lembur ya hafalan ya. Insyaallah. Siapa tadi? Ferry, Diana, Fathi ya. Lembur ya sampai jam 12 malam ini menghafal. Berikutnya Haris, monggo. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun
fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Baik, insyaallah. Misalnya ada ayat itu ya. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Jahid. Nah, itu kan bentuk apa itu? Amr ya kan dari bab ini. Fa'il, jahid. Gitu. Jadi nanti seperti itu ya latihannya ya. Siap-siap. Jadi mulai sekarang banyak-banyak berlatih. Ya, coba lihat dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, jahid ini bentuk amr ya, fi'il amr dari jahada yujahidu dari bab fa'ala yufa'ilu. Nanti cara menjawabnya begitu. Baik, insyaallah. Misalnya ada ayat wahum an ibadati ya yastakbirun misalnya begitu ya. An ibadatihi yastakbiruna. Yastakbiruna ini bentuk apa dari apa? Caranya kita supaya tahu kita datangkan dalam bentuk mufradnya dulu. Yastakbiruna itu kan jamak ya. Bentuk awalnya adalah yastakbiru. Yastakbiru itu adalah fi'il mudhari dari istakbaro yastakbiru. Dari bab apa? Istaf'ala yastaf'ilu. Begitu ya? Gampang sekali insyaallah. Baik, kita lanjut dulu dengan Anas, monggo. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Setelahnya Anang, monggo silakan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Itu ainnya sudah keluar itu ya. Itu ya. Nah, kalau dibaca hamzah beda arti nanti. Ya, beda arti. Bahasa Arab tuh begitu. Alim sama alim itu sudah beda ya. Kalau alim, nah itu artinya maha mengetahui. Nah, kalau alim pakai a itu artinya pedih atau sakit. Insya Allah. Kita lanjut dulu sedikit lagi dengan Ade, silakan. Baik Ustaz. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Mabruk khair insyaallah. Aulia, silakan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Khair insyaallah. Kalau kata orang Jawa itu diselakno gitu ya. Diselakno itu disegerakan. Kalau nggak disegerakan dicek begini ya santai semua ini. Nggak hafal-hafal nih ya. Khair insyaallah. Jadi diselakno gitu ya. Baik, kurang dua lagi dengan Kaisar dulu. Silakan, Kaisar. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kedua ini. Wa fi'alan mufa'ilun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Baik, insyaallah. Terakhir Abdurrahman, monggo. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun
فاعل لا تفاعل مفاعل مفاعل فعل يفاعل. Nah, Masya Allah. Yang malam ini masih off cam ya, Mustami, ada Hafid sama Rahmat ya. Berarti juga PR ya. Jadi yang PR ada berapa ini? 5 ya, yang tampak ya. Yang lain-lain yang mungkin tidak hadir saya tidak tahu ya. Jadi untuk Rahmat dan Hafid besok juga harus setoran ya. Ada 6 bab itu. Baik. Akhir insyaallah semoga dimudahkan ya. Berarti sekali lagi untuk besok kita tambah 3 bab berikutnya masih dari Thulathi Mazid ya. Yaitu wazan tafa'ala, dan ifta'ala. Ya. Silakan dihafalkan untuk besok. Baik, sekarang kita beralih dulu ke nahwunya ya, ke kitab DL-nya. Kita masih di pelajaran 10. Terakhir kita mempelajari poin 5 itu ya, terkait penerapan fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' kali ini masih untuk yang thulathi mujarrad saja. Ya. Mana fi'il mudhari' untuk thulathi mujarrad itu ada 3 wazan, bisa yaf'alu, yaf'ilu atau yaf'ulu. Ya, ala kulli hal itu sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan ke poin 6 ya, ke poin 6. Nah, di situ kita akan mempelajari ya konsep adat lagi. Kali ini adalah untuk adat atof. Ya, adat atof atau adat maktuf juga boleh nyebutnya. Ya, tapi yang lebih populer adat atof. Adat atof itu angka 21 sampai 99. Ya, 21 sampai 99. Kenapa dinamakan adat atof? Karena melibatkan huruf atof. Jadi ada metode atof, gitu ya. Dengan bukti adanya alat atau huruf atof yaitu berupa wawu. Sehingga nanti adat ini secara tarkib itu susunan atau disebut juga dengan istilah murakkab, itu nanti masuk kategori murakkab atfi ya, murakkab dengan tipe atof. Ya. Murakkab itu ada 6 macam rekan-rekan. Jadi tarkib atau susunan itu secara tinjauan nahwu itu ada 6. Yaitu istilahnya al-murakkab al-isnadi, murakkab isnad. Ya, yang dimaksud dengan murakkab isnadi itu tidak lain adalah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Itu murakkab isnadi. Ya, kalau jumlah ismiyah itu ada mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il fa'il. Ya, ada fi'il fa'il. Itu namanya murakkab isnadi. Kenapa kok dinamakan murakkab isnadi? Belum saatnya kita pelajari. Ya. Insyaallah nanti suatu saat ya ada momennya untuk mempelajari itu. Kemudian yang kedua adalah murakkab bayani. Ya, murakkab bayani. Ya, yang namanya bayan itu adalah penjelasan. Jadi murakkab yang sifatnya menjelaskan apa yang sebelumnya. Masuk kategori murakkab bayani ini ada 3, yaitu konsep badal mubdal, kemudian konsep na'at man'ut, dan taukid. Ya, taukid. Untuk yang taukid kita belum belajar. Ya, untuk yang taukid kita belum belajar. Adapun yang badal mubdal sama na'at man'ut sudah kita pelajari. Ya, jadi nanti badal mubdal dan na'at man'ut masuk kategori apa? Al-murakkab al-bayani. Ya, murakkab yang bersifat penjelasan. Baik. Kemudian yang ketiga namanya adalah al-murakkab al-idhofi. Murakkab idhofi yakni idhofa, susunan berupa idhofa. Oke, ini sudah jelas namanya saja idhofa, ya. Idhofi berarti cuma satu saja yaitu idhofa. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat ya, yaitu murakkab atfi tadi ya, murakkab atfi, yaitu murakkab yang bersifat atof. Ya.
Jadi nanti susunan kalimat yang di dalamnya terdapat huruf-huruf ataf itu namanya murakkab atfi. Murakkab dengan tipe ataf, ya. Huruf ataf itu ada banyak, ya. Cuma yang paling banyak digunakan ada 3. Yaitu wawu, ya. Wa itu artinya dan, au artinya atau, dan tuma artinya kemudian. Jadi nanti kalau ada kalimat dengan huruf-huruf ataf seperti ini, itu nanti namanya murakkab atfi. Murakkab itu susunan kata, susunan kalimat. Yang keberapa? Yang kelima, yaitu murakkab al-masji, yaitu tarkib masji, yang dulu pernah kita singgung ketika kita mempelajari al-ismul ladzi la yansharif. Nah, gitu ya, al-ismul ladzi la yansharif, di sana ada al-alam ma'a at-tarkib al-masji. Nah, at-tarkib al-masji maksudnya ini al-murakkab al-masji. Apa itu? Yaitu 2 kata atau lebih yang sudah dianggap menjadi 1 kata. Nah, gitu ya, yang sudah dianggap menjadi 1 kata. Dan yang terakhir adalah al-murakkab al-adadi, yaitu susunan angka. Ya, murakkab al-adadi. Nah. Murakkab adadi itu nanti sifatnya umum, tapi nanti secara lebih khususnya lagi, ya, adat madud itu macam-macam nanti. Ya, seperti dulu kita pernah belajar adat satuan, itu kan mengadopsi konsep idhofah, ya. Mengadopsi konsep idhofah, maka itu nanti masuknya ke dalam al-murakkab al-idhofi. Ya, misalnya salah satu tulabin, ya, arba'atu tulabin dan lain sebagainya. Itu kan konsepnya idhofah itu. Maka itu nanti masuk kategori al-murakkab al-idhofi. Ya, murakkab dengan tipe idhofah. Dari seluruh adat ma'dud itu nanti yang merupakan al-murakkab al-masji itu cuma 1 saja, yaitu angka belasan. Ya, angka belasan 11 sampai 19. Itu saja yang merupakan al-murakkab al-masji, gitu ya. Nah, adapun yang ini angka 21 sampai 99 karena di dalamnya ada ataf, maka masuk kategori al-murakkab al-atfi. Ya, murakkab dengan tipe ataf. Itu sekedar wacana awal dulu, ya. Nah, tidak ada di modulnya, tapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Nah, sekarang sebelum kita baca di kitabnya itu, kita beralih dulu ke modulnya, ya. Kita pelajari dulu. Materinya ada di modul. Silakan dibuka di soal kedua, ya, dari dars 10. Soal yang kedua, ya, itu berlaku untuk latihan 6 dan 7. Ya, terkait adat ataf. Saya bacakan, harap semuanya tawajuh memperhatikan. Bagaimana penerapan adat ataf, yaitu angka puluhan 21 sampai 99. Jawabannya, adat ataf bisa juga disebut dengan adat ma'tuf, adalah konsep adat yang melibatkan huruf ataf di dalamnya. Di antara yang termasuk adat ataf adalah rentang angka 21 sampai 99. Ya, tentunya dengan pengecualian bilangan ukut. Bilangan ukut itu angka kepala. Ya, mulai dari 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 90. Itu nanti bukan termasuk adat ataf, tetapi karena masuk di antara sela-selanya itu, mau tidak mau ya disebutkan saja. Tapi mindset kita memahami bilangan ukut itu bukan adat ataf, karena nggak ada atafnya nanti, ya. Nah, nanti akan ada bab khusus yang membahas tentang bilangan ukut, ya. Nanti di bab-bab agak-agak terakhir
kita akan berbicara atau membahas tentang jamak mudzakkar salim. Ya, syarat-syaratnya cukup banyak jamak mudzakkar salim itu. Ya. Nah, nanti di sana dibahas berbarengan dengan jamak mudzakkar salim itu bilangan ukut. Kenapa? Karena bentuknya mirip. Ya, bilangan ukut itu kan bentuknya mirip dengan jamak mudzakkar salim. Ya, sama-sama berakhiran una, ada wawu nunnya. Baik. Selanjutnya saya bacakan. Untuk memahami terapan adat athof 21 sampai 99, perlu memperhatikan aturan berikut. Ada aturan umum dan ada aturan khusus. Aturan umumnya kita baca dulu. Yang pertama, adat athof melibatkan dua adat, ya, sebagaimana adat belasan. Ada dua adat, ya, yaitu adat pertama itu angka satuannya dan adat kedua itu bilangan ukut. Nah, bilangan ukut yaitu 20, 30 sampai 90. Misalnya kita mengatakan 25 itu kan hakikatnya angka 5 dan angka 20. Nah, 20-nya itu nanti diambilkan dari bilangan ukut. Oke, bilangan ukut. Nah, di mana bilangan ukut itu nanti hukumnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi nanti irob-irobnya mengikuti jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, adat athof melibatkan huruf athof. Dalam hal ini yang dipakai adalah huruf athof al-wawu. Jadi bukan menggunakan au atau summa. Ya. Yang dipakai adalah huruf al-wawu. Nah. Yang ketiga, karena menerapkan metode athof, maka berlaku padanya hukum athof, yaitu kesamaan i'rab antara adat kedua terhadap adat pertama. Athof itu kan termasuk tawabi, rekan-rekan. Tawabi itu adalah jamak dari tabi, itu maksudnya adalah yang jatuh setelahnya mengikuti i'rabnya yang jatuh sebelumnya. Ya, misalnya dalam hal ini kan tawabi itu kan ada 4. Ya, ada na'at man'ut. Dalam hal ini nanti na'at i'rabnya mengikuti man'ut. Begitu. Ada badal mubdal, badal i'rabnya mengikuti mubdal. Itu namanya tawabi, ada 4. Kemudian taukid, ya. Nanti al-mu'akkad mengikuti al-mu'akkad minhu. Nah, cuma ini yang ini belum kita pelajari, ya. Nanti insya Allah ada babnya itu. Cuma nggak di DL3, nggak di DL2. Gitu, ya. Kemudian yang keempat dari tawabi ya ini athof, ya. Athof itu nanti ya ada maktuf alaih. Maktuf itu yang jatuh setelahnya, yang diatofkan. Maktuf alaih itu sebagai tempat pengatofan. Dalam hal ini maktuf i'rabnya mengikuti maktuf alaih. Gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini karena menerapkan metode athof maka berlaku padanya hukum athof, yaitu kesamaan i'rab antara adat kedua terhadap adat pertama. Maksudnya berarti di sini adat kedua inilah yang sebagai maktuf, ya, adat pertama sebagai maktuf alaih, sehingga adat kedua itu nanti i'rabnya harus sama, ya, mengikuti adat yang pertama. Adat pertama tadi apa? Angka satuan. Adat kedua bilangan ukutnya. Jadi nanti bilangan ukutnya itu apakah dia marfu atau mansub atau majrur itu mengikuti adat pertama yaitu bilangan satuannya. Baik, bisa dipahami sampai di sini ya. Kita lanjutkan halaman setelahnya. Sabar ya, mau seperti ini belajar bahasa Arab. Insyaallah. Yang keempat masih dari aturan umum, ya. Ma'dudnya menggunakan bentuk mufrad dan berirob mansub sebagai tamyiz. Ya, jadi ma'dudnya nanti menggunakan bentuk mufrad dan mansub sebagai tamyiz, ya.
yaitu jatuh setelah bilangan ukut. Memang madud kalau jatuh setelah bilangan ukut itu nanti dia bentuknya mufrad dan mansub. Cara nitainya enak sebenarnya. Jadi dari seluruh bilangan ya satuan sampai jutaan begitu ya. Yang madudnya menggunakan bentuk jamak itu hanya adat satuan saja. Ya, yaitu angka 3 sampai 10. Hanya itu saja yang menggunakan bentuk jamak. Nanti lain-lainnya semuanya menggunakan bentuk mufrad. Cuma masalah i'rabnya ini yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang mansub, ada yang majrur karena menggunakan konsep idhofah. Yang menggunakan konsep idhofah itu nanti adalah range untuk ratusan dan ribuan. Ya, itu nanti menggunakan idhofah. Baik. Sampai di sini bisa dipahami ya? Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Sebelum dilanjutkan ke aturan khusus. Tidak ada ya? Kita lanjutkan dulu mungkin. Nah. Kita masuk ke aturan khusus sekarang. Jadi memang dalam setiap range atau level adat itu yang mengandung angka 1 dan angka 2 itu selalu berbeda, begitu ya. Jadi selalu nyempil sendiri begitu. Dulu di adat satuan angka 1 dan 2 aturannya berbeda dengan 3 sampai 10 kan begitu. Ya, angka 1 dan 2 mengadopsi konsep natman ud. 3 sampai 10 mengadopsi konsep idhofah. Begitu pula ketika pembahasan 11 sampai 19 adat belasan. Angka 11 dan 12 itu merupakan ism tersendiri ya dengan slogannya apa waktu itu? Pertama dan kedua sama. Sedangkan angka 13 sampai 19 juga memiliki aturan sendiri dengan slogannya apa? Pertama berbeda, kedua sama. Begitu pula dengan adat atof ini ya. Yang ada angka 1 dan 2 maksudnya adalah angka 21 dan 22 memiliki aturan yang berbeda dengan 23 sampai 29. Ini nanti juga dikiaskan untuk angka 31 sampai 39 aturannya ya. Kemudian 41 sampai 49 dan seterusnya sampai 91, 99 gitu ya. Jadi yang kita pelajari di sini hanya angka 21 sampai 29. Tapi aturan ini bisa dikiaskan untuk range berikutnya di atasnya gitu ya. Sama aturannya. Baik, kita lihat aturan khususnya untuk angka 21 dan 22. Ini mohon diperhatikan. Adat pertama sama jenis dengan ma'dud. Oke, adat pertama itu apa? Angka satuannya. Oke, itu nanti sama jenis dengan ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, ya, maka adat satuannya angka pertamanya itu menggunakan mudzakkar. Ya, begitu pula kalau ma'dudnya mu'annats, maka angka satuannya juga mu'annats. Ini berlaku untuk apa? 21 dan 22. Kenapa kok yang bilangan ukut tidak dibahas? Karena kalau bilangan ukut itu bisa untuk semuanya. Mau mudzakkar atau muannats bunyinya sama kalau bilangan ukut itu. Makanya tidak masuk kaidah gitu ya. Tidak usah dibahas. Nah, jadi yang dibahas hanya adat pertamanya saja itu angka satuan. Ya, adapun kalau bilangan ukut maka itu tidak perlu dibahas karena baik mudzakkar maupun muannats bentuknya sama. Ya, yaitu isyruna kalau 20, talatuna 30, arbauna 40 dan seterusnya. Selanjutnya untuk angka 23 hingga 29, nah ini adat pertama yaitu angka satuan beda jenis dengan ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, pakailah adat pertama itu mu'annats. Kalau ma'dudnya mu'annats, pakailah adat pertama atau angka satuannya itu mudzakkar. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya? Insyaallah. Ada sedikit catatan di situ, kita cek. Yang pertama, adat kedua yang berupa bilangan ukut, nah ini yang saya maksud tadi, bisa digunakan untuk ma'dud mudzakkar maupun mu'annats. Ya, tidak ada bedanya.
Kemudian rentang angka 21 sampai 29 bisa dikiaskan pada rentang angka berikutnya sampai 99. Baik, di situ saya berikan contoh ya sesuai dengan i'rabnya masing-masing ya. Ada yang marfu, mansub dan majrur. Kita selesaikan ya. Kita selesai sampai jam 21.15. Insyaallah. Sesekali ya. Baik. Yang pertama untuk i'rab marfu. Ya, untuk i'rab marfu. Nah, saya berikan contoh untuk angka yang mengandung angka 1, angka 2, dan angka 3. Ya, supaya nanti terlihat semuanya bagaimana penerapannya begitu ya. Untuk i'rab marfu angka 21 ya, 21. Misalnya 21 rumah. Nah, rumah itu baitun mudzakar. Makanya nanti angka satunya mudzakar. Wahidun wa isyruna baitan. Nah, ini untuk yang marfu. Kalau mu'anats bagaimana? 21 mobil, ihda wa isyruna sayyaratan. Nah, ihda menggunakan mu'anats karena ma'dudnya mu'anats. Ya, ihda itu bentuk mu'anats dari wahidun. Kemudian yang angka 22, 22 rumah, ithnani wa isyruna baitan. Kalau yang mu'anats 22 mobil, ithnatani wa isyruna sayyaratan. Ini untuk yang angka 21 dan 22. Dengan aturannya seperti itu. Kemudian yang 23, 23 rumah. Rumah itu tadi mudzakar ya, maka angka 3-nya kita gunakan yang mu'anats. Salasatun wa isyruna baitan. Sedangkan kalau 23 mobil, ya, mobil itu mu'anats, maka 3-nya menggunakan mudzakar. Salatun wa isyruna sayyaratan. Itu contoh yang marfu. Halaman setelahnya, sedikit lagi. Ya. Untuk yang mansub, i'rab mansub, ya, sama contoh-contohnya tadi, 21 rumah, tinggal kita mansubkan saja. Wahidan, nah ini semufrad ya, wahid itu ya, semufrad. Wahidan wa isyrina, nah ini karena disamakan dengan jamak mudzakar salim, sehingga mansubnya dengan ya itu. Wahidan wa isyrina baitan. Sedangkan 21 mobil, nah ini mu'anats pakai ihda. Ihda itu secara isimnya masuk kategori isim maksur gitu ya. Jadi mansubnya dengan fathah muqaddarah. Gitu ya, fathah muqaddarah. Ihda wa isyrina sayyaratan. 22 rumah, itsnaini wa isyrina baitan. Untuk mudzakar 22 mobil, itsnataini wa isyrina sayyaratan. 23 rumah, salasatan wa isyrina baitan, salatan wa yang 23 mobil, salatan wa isyrina sayyaratan. Kemudian yang i'rabnya majrur, 21 rumah, tinggal kita majrurkan saja. Wahidin wa isyrina baitan, nah isyrina seperti jamak mudzakkar salim, majrurnya dengan ya. 21 mobil, ihda wa isyrina sayyaratan. 22 rumah, ya sama, karena isim mutsanna itu kan mansub dan majrurnya sama. Begitu pula dengan jamak mudzakkar salim. Makanya untuk yang 22 ini bentuknya sama dengan yang mansub. Nah, gitu ya. Dengan yang mansub itu di atas itu sama. Itsnaini wa isyrina baitan, 22 mobil, itsnataini wa isyrina sayyaratan. 23 rumah, salah itu kok salah satin ya. Oh iya betul majrur. Karena malam. Sudah mulai malam ya. 23 rumah, ini untuk contoh majrur ya. Jadi salah satin wa isyrina baitan. 23 mobil, salatin wa isyrina sayyaratan. Masya Allah khair. Untuk latihannya insya Allah besok saja. Awan Ustadz, yang Baik, 23 silakan. itu Pak Budi.
Yang 23 itu nggak kebalik ya, Ustaz? Terbalik bagaimana, Pak Budi? Bukan harusnya salasin wa isruna baitan ya? Yang contoh yang apa? Oh ya, Marfu ya atau udah. Ya Ustaz, saya yang salah. Oke. Udah betul Ustaz. Oke. Angka 3 kaidahnya tadi ya. Iya. Adat pertama beda jenis dengan ma'dud. Beda jenis dengan ma'dudnya. Oke, Yang Ustaz. sama jenis itu angka 1 dan 2. Oke. Baik, ada lagi yang perlu disampaikan? Ustaz, Akun Ustaz. Ya, Firman. Kalau fiil wazan if'alla yaf'allu itu Ustaz termaksud fiil mudhaf atau bukan Ustaz? Yang mana? Wazan yang ke Oh, if'ala. Ya, baik. Nah. Ini saya terangkan ya. Saya terangkan. Nah. Apabila suatu wazan itu memang asli ada tasdidnya, ya, asli bertasdid secara wazan, maka itu bukan mudhoaf. Ya, itu bukan mudhoaf. Yang dimaksud fi'il mudhoaf itu adalah suatu fi'il yang hurufnya bertasdid bukan karena wazan. Ya, Firman ya. Bukan karena wazan. Gitu. Tapi karena iklal. Gitu ya. Contohnya tadi misalnya yafirru itu aslinya yafriru. Nah, gitu. Kemudian karena iklal tertentu jadilah yafirru. Nah, ro yang bertasdid ini adalah ro tasdidnya bukan tasdid asli, bukan tasdid wazan. Maka inilah masuk kategori fi'il mudhaf. Adapun kalau suatu fi'il itu ditasdid karena mengikuti wazannya, di mana wazannya memang asli ada tasdidnya, maka itu bukan kategori mudhaf. Ya. Jadi nanti harus dicek dulu, ini tasdidnya karena memang wazannya itu bertasdid atau karena bertasdidnya karena faktor al-idgham, yaitu peleburan menjadi satu. Gitu ya. Firman ya, bisa dipahami ya. Ini sangat penting memahami ini karena apa? Nanti ada yang namanya mulhaq. Ya, mulhaq terhadap wazan-wazan tertentu. Nah, di situ nanti diterangkan ya. Jadi ini termasuk kategori mulhaq. Kenapa? Karena itu tadi aslinya dia itu fiilnya itu gini. Apa itu tadi? Seharusnya dia itu tidak bertasdid gitu ya. Tapi ditasdid karena mengikuti wazan. Ala kulli hal nanti akan kita pelajari itu ya. Itu masih lama itu, masih di bab-bab terakhir sekali dari pelajaran surah kelanjutan. Ya. Nanti ada istilahnya mulhaq, ya, mulhaqot, nah, gitu ya. Baik. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan. Cukup ya? Oh, ada lagi. Pak Bayu, monggo. Ustaz. Pekan lalu kan sempat disebutin apa yang butuh mudhof ilaih Ustaz. Ini kan ada di Ar-Rum ayat 4 yang lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya. Ustaz. Kenapa Pak Bayu? Apa yang boleh ditanyakan? Seandainya ini bukan ayat, apakah boleh dibaca min qablin wa min ba'din Ustaz? Tidak dibaca begitu Pak Bayu, karena kata qablu dan ba'du itu sudah ada di apa itu DL1 di modulnya. Sudah pernah saya bahas itu ya, ada penjelasannya. Kata qablu dan ba'du itu kalau dia tidak ada mudhof ilaihnya, yakni tidak ada madrufnya, maka dia mabni ala dhammi. Ya, Pak Bayu ya, mabni ala dhammi. Jadi mabni dengan doma. Ya, dan tidak usah ditanwin. Qablu dan ba'du itu tidak sama dengan yang kemarin kita bahas kapan hari itu, yaitu 3 kata yang kalau nggak ada mudhof ilaihnya maka ditanwin, yaitu kulun, ayun, dan ba'dun. Beda dengan itu. Ya, Pak Bayu ya. Kata qabla dan ba'da sekali lagi kalau tidak ada madrufnya, ya, tidak ada mudhof ilaihnya atau madrufnya itu hukumnya adalah mabni, yaitu mabni ala dhammi tanpa tanwin. Jadi nggak usah ditanwin.
Ya, jadi bukan min qoblin wa min ba'din, tidak, ya. Tapi min qoblu wa min ba'du. Makanya kalau ustadz-ustadz ceramah misalnya amma ba'du, lihat di situ ba'du kan setelah ba'du tidak ada madrufnya, makanya dibaca ba'du. Mabni ala domi, Pak Bayu ya. Insyaallah. Ada lagi? Sampun ya, pas jam 9.15 insyaallah. Ya mungkin cukup dulu untuk malam hari ini. Insyaallah dilanjut pertemuan besok ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.